Kisah pejuang pemilik ajian Pancasona yang jasadnya hidup kembali usai dibunuh Belanda. Seorang patih bernama Jojo Dikdo, di Kadipaten Blitar, Jawa Timur, dikenal sakti mandraguna. Konon dia mempunyai ilmu aji Pancasona atau ajian rawarontek, jika dia terbunuh maka bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Jojo Dikdo merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Jojo Dikdo ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan dia ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Jojo Dikdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian aji Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Saat jasadnya dibuang, konon dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda maka Jojo Dikdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Jojo Dikdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Jojo Dikdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Jojo Dikdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran, siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut. Selanjutnya, Adipati Blitar mengirim intelijen untuk mencari tahu dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Jojo Dikdo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Jojo Dikdo untuk datang ke pendopo namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu Jojo Dikdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Jojo Dikdo ini maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian Adipati Blitar kembali mengirim utusan namun saat itu patih di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Jojo Dikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya maka Jojo Dikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trahningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Jojo Dikdo diangkat menjadi patih sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut Jojo Dikdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggerahan Jojo Dikdo. Rumah yang dibangun oleh Jojo Dikdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa meskipun mempunyai aji Pancasona, Jojo Dikdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian Pancasona ini seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali.